Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kalian semuanya? Baik. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ketua kelas pimpin doa. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Belajar, siapkan dulu buku tulisnya. Belajar. Sudah. Hari ini siapa yang tidak masuk sekolah, Nak? Ya. Ini kita belajar tema cita-citaku. Sebelum bertanya, Ibu ingin tahu apa itu cita-cita? Cita-cita adalah keinginan harapan seseorang di masa depan. Ya, keinginan harapan seseorang di masa depan. Coba ya, perhatikan gambar ini. Coba lihat ke depan. Di sini ada seorang anak yang membayangkan cita-citanya. Nah, di sini dia ingin menjadi apa? Apakah menjadi guru, pilot, dokter, atau polisi? Kalian semua ada cita-cita tidak? Ada. Ada semua cita-cita? Ada. Bagus nggak kalau ada cita-cita? Nah, di sini Ibu ingin bertanya. Di sini dia ini seorang perancang desain bangunan di atas kertas. Berarti dia ini pekerjaannya sebagai apa? Arsitek. Ya, dia cita-citanya seorang arsitek, sebagai arsitek. Terus Ibu ingin bertanya lagi, kalau ini di sini dia ini seorang pengendali transportasi udara yang mengoperasikan pesawat guna mengantar penumpang dan barang. Dia ini apa? Pilot. Kerjanya? Seorang pilot. Seorang Pilot. pilot. Siapa di sini yang ingin menjadi pilot? Madi? Woi, Rama. Bagus nah itu. Kalau Ibu memberikan kalian mengajar kalian, berarti Ibu ini seorang Guru. siapa yang ingin menjadi guru? Banyak juga yang ingin menjadi guru ya. Nah, di sini kalian lihat, di sini ada pekerjaan. Cita-citaku, aku ingin menjadi polisi, pilot, dokter, dan guru. Sekarang kalian buka halaman
mendapat pekerjaan yang menjadi cita-cita. Serta tuliskan kegiatan yang dilakukan profesi yang dipilih tersebut. Saya perhatikan gambarnya tadi ya. Silakan berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Kalau Amel apa cita-citanya? Guru. Kalau Lingling? Dokter. Ada yang mau menjadi polisi? Oh, Madi. Pilot? Rama, mau jadi pilot? Bagus ya. Kita harus memiliki cita-cita nak ya, agar mempunyai arah tujuan hidup. Kita ingin menjadi apa sesuai dengan harapan kita. Bagaimana? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai puisi. Puisi tentang cita-citaku. Cita-citaku. Tanganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Dari puisi cita-citaku ini, kalian dapat tak melihat ciri-ciri puisi di sini? Ya. Ciri-cirinya yaitu terdiri dari beberapa bait, terdiri dari sampiran dan isi, bunyi vokal NU, berarti AB, AB. Ini AU, ujungnya AU. Berarti bunyi vokalnya di sini AB, AB. Coba Tania, apa ciri-ciri puisi? Terdiri dari beberapa bait, terdiri dari sampiran dan isi, bunyi vokal AB, AB atau AA. Jadi dari puisi ini kita dapat melihat ciri-ciri puisi ya. Terdiri dari beberapa bait, terdiri dari sampiran dan isi, dan bunyi vokalnya berupa AB-AB atau AAA. Siapa yang ingin mencoba membaca puisi ini? Ayo.
ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-cita. Berarti isinya kita jangan berpangku tangan ya, supaya cita-cita kita tercapai. Bagaimana? Sudah mengerti tentang ciri-ciri puisi, bagian-bagian puisi? Coba. Ada yang ingin bertanya tentang ciri-ciri puisi? Sudah paham semua? Ada berapa ciri-ciri puisi tadi? 3. Terdiri dari adik-adik, terdiri dari beberapa bait, bunyi vokal AB, AB dan atau AAA, terdiri dari sampiran dan isi, ya. Sekarang ada yang ingin bertanya lagi nggak tentang puisi? Coba, apa tadi puisi ciri-cirinya? Terdiri dari beberapa bait yang terdiri dari sampiran dan isi. Bunyi vokal AB, AB atau AAA. Bunyi vokalnya AB, AB atau AA. Tahu nggak bunyi vokal itu yang mana? Yang di belakangnya ini nah ya. Ini NU, NU. Berarti bunyi vokalnya AB, AB. Misalnya di belakangnya A, ini A, ini A atau N ujungnya. Berarti AA, A, A. Sekarang setelah kita membahas tentang puisi, kita ke tema selanjutnya, yaitu tentang pelajaran IPA tentang pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah suatu proses perkembangbiakan makhluk mengacu pada kedewasaan hewan dan manusia yang disebut daur hidup. Nah, kita ini ada daur hidup tidak? Ya. Ini contoh pertumbuhan pada ayam. Nah, perhatikan ya, pertumbuhan dari ayam. Coba ya, dari telur, terus, Badan ayam. terus, Dari ayam, ayam. ayam besar. Ayam besar. Nah, ini contoh pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Tahap pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Kalian itu dari Bayi, anak-anak, remaja, dewasa, muda, Nah, kalau kalian ini termasuk tahap apa? anak-anak, Tahap anak. Anak. Kalau ibu? dewasa. Belum ya Ibu Manula ya.
kecil, besar, besar, besar. Tidak ada perubahan yang signifikan ya. Kalau misalnya kalau ayam ini kan dari telur, berubah kan? Telur. Kalau hewan yang beranak pasti dia pertumbuhannya dari kecil ke tua. Kalau hewan bertelur dia dari ke telur asalnya. Sudah selesai tugas yang tadi? Sudah. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini tentang apa-apa? Cita-cita, puisi, dan kebutuhan makhluk hidup. Cita-cita adalah harapan seseorang di masa depan. Setiap manusia itu punya nggak cita-cita? Punya. Cita-cita. Dan tadi kita juga membahas tentang puisi ya. Puisi adalah karya sastra yang memiliki ciri-ciri apa tadi? Bunyi vokalnya apa? A A B A B A A. Terdiri dari beberapa baik. Terdiri dari sampiran dan isi. Jadi, setiap makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang disebut Daur hidup. ya. Tiap makhluk hidup itu mempunyai daur hidup ya. Sudah mengerti semua? Sudah. Sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Apa kita harus punya cita-cita? Benar. Kata Amel, apa tadi? Apa kita harus punya cita-cita? Apakah kita harus mempunyai cita-cita? Harus. Harus. Karena setiap orang itu harus mempunyai harapan, mimpi. Ya. Semua orang itu berhak memiliki mimpi di masa depan ya. Jadi setiap orang berhak memiliki cita-cita. Jadi untuk mewujudkannya kita harus berusaha agar kita tercapai. Kalau ingin jadi dokter berarti berusaha belajar. Coba dari semua ini coba simpulkan. Apa kesimpulan hari ini? Cita-cita hak asasi seseorang di masa depan. Setiap manusia memiliki cita-cita. Puisi adalah karya sastra yang memiliki ciri-ciri. Terdiri dari beberapa bait, terdiri dari sampiran dan isi. Bunyi vokal A, B, A, B, atau A, 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 A. Terus Setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang disebut daur hidup. Amel, sudah mengerti? Coba apa kesimpulan hari ini? Setiap manusia memiliki cita-cita. Puisi adalah karya sastra yang memiliki ciri-ciri. Terdiri dari beberapa bait, terdiri dan sampiran dan isi bunyi vokal A, 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 atau A, A, A. Setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan dari perkembangan yang disebut daur hidup. Setelah kalian belajar ini, Ibu harapkan ya, kalian itu memiliki cita-cita. Ibu harapkan kumpulkan buku tulisnya hasil pekerjaan kalian. Ibu akan menghapuskan penilaian.
tentang cita-cita dan puisi serta pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, sekali lagi Ibu ingin bertanya, apakah ada yang sudah mengerti, belum mengerti? Sudah mengerti semua? Ibu harapkan kalian semua sudah mengerti ya. Baiklah, kalau sudah selesai, bereskan